Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari LDK UIN Wali Songo Semarang akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Peran Media Sosial dalam menumbuhkan spirit kompetisi Quran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Majelis hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Di era globalisasi dan digitalisasi, zaman semakin maju, teknologi semakin canggih, media komunikasi dan informasi semakin berkembang. Di era digital seperti sekarang ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media sarana komunikasi dan juga informasi, tetapi juga berfungsi sebagai media dakwah dan sarana menebarkan semangat cinta Al-Quran. Namun sayang hadirin, pengguna media sosial saat sekarang ini telah mengabaikan nilai norma dan etika. Bisa kita perhatikan dengan seksama hadirin, siaran kekerasan merajalela, tontonan negatif yang dapat merusak mata, dan aktivitas dunia maya mengalahi aktivitas dunia nyata. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Peran Media Sosial dalam menumbuhkan spirit kompetisi Qurani. Sebagai rujukan, mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 9 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul, tetapi bicaralah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Hadirin yang berbahagia, Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat tersebut menyebut 3 ragam kedurhakaan: al-itsm, dosa, al-udwan, permusuhan, dan maksiat ar-rasul, kedurhakaan kepada Rasul. Tobat Tobai membedakan masing-masing 3 ragam kedurhakaan tersebut. Dosa dipahami sebagai segala aktivitas yang membawa dampak buruk yang hanya mengenai pelakunya serta amal-amal yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Permusuhan adalah aktivitas yang dampak buruknya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kedurhakaan kepada Rasul adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan tidak mematuhi perintah dan larangan dari Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, ayat tersebut memberi tuntunan kepada orang-orang yang beriman agar menyaring hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, hendaknya hal yang dibicarakan merupakan perbuatan kebajikan yang dapat mendatangkan ketakwaan. Dengan demikian, manusia akan terhindar dari siksa Allah, baik berupa siksa duniawi maupun ukhrawi. Islam memberikan perhatian yang amat besar terhadap etika komunikasi menggunakan media sosial. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 berikut ini. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Thahir Ibnu Ashur
menggarisbawahi kata kaul yang menurutnya merupakan satu pintu yang sangat amat luas, baik yang berkaitan dengan kebajikan maupun keburukan. dengan perkataan yang tepat, baik yang terucap oleh lidah dan didengarkan oleh orang banyak maupun Yang tertulis sehingga terucapkan oleh diri sendiri maupun orang lain. jika perkataan itu baik Maka baik pula pengaruhnya. dan jika perkataan itu buruk. Maka buruk pula pengaruhnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa dampak dari perkataan yang tepat adalah perbaikan amal-amal dan begitu pun sebaliknya. Sedangkan kata sadidan tidak hanya bermakna benar sebagaimana terjemahannya, akan tetapi Ia juga harus berarti tepat sasaran. dari kata tersebut juga dapat diperoleh bahwa kritik yang disampaikan haruslah kritik yang membangun, atau dalam arti informasi yang disampaikan haruslah baik Benar mendidik untuk spirit kompetisi Qur'ani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. hadirin yang berbahagia, dari hadis tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa media sosial sebagai alat komunikasi merupakan hal yang amat wajar, karena dengan perkembangan teknologi komunikasi yang ada, Maka sudah seharusnya pola komunikasi mengalami perubahan. dan Al-Quran pun membenarkan hal tersebut. Hadirin yang berbahagia, gunakan media sosial secara bijak Jangan saling menghujat, lebih baik saling mengingat untuk kita mendapat rahmat selamat dunia akhirat. Rawe-rawe kandas, malang-malang putung, maksiatmu mbok berantas, ojo ngasih mutung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.